Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa melindungi kita semua. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS ganjil ya, mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan ya. Mudah-mudahan pelajaran yang sudah pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya tidak lupa ya, karena untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang sejarah ya, sejarah Rasulullah, kemudian sejarah para sahabat ya, dan sejarah bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Kemudian sejarah-sejarah setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, kemarin terakhir ya kita membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, namun ada sub pelajaran yang belum tersampaikan ya. Hari ini insya Allah ya kita akan bahas sama-sama, yaitu tentang beberapa contoh sikap positif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian silahkan berdoa mandiri secara masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh ya, contoh-contoh sikap positif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dikagumi sebagai sahabat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas. Mengapa? Karena beliau sangat memahami ajaran-ajaran Islam. Karena sejak kecil beliau diasuh dan dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena dijadikan sebagai anak angkat, kemudian dididik dan diasuh langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkat kecerdasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali termasuk sahabat yang bertugas untuk menghimpun Al-Quran dan dibacakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali sangat memahami masalah hukum-hukum Islam ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran, sehingga beliau sering diminta pendapat oleh kaum muslimin ya. Banyak sahabat-sahabat yang datang dan bertanya tentang bagaimana hukumnya ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya, itu diibaratkan sebagai gerbang ilmu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan babul ilmi ya, gerbang atau pintunya ilmu ya. Bahkan ada dalam syair, ana madinatul ilmi wa ali babuha ya. Nah, aku adalah sumber atau kota ilmu ya, madinatul ilmi, kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya atau pintunya. Nah, jadi Ali ini diibaratkan gerbang ilmu ya, pintunya ilmu. Banyak orang-orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib karena kecerdasannya ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika kami menanyakan siapa di antara penduduk Madinah yang paling luas pengetahuan hukumnya, maka orang-orang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling luas pengetahuan hukumnya.
Ali bin Abi Thalib sangat masyhur ya. Masyhur itu artinya terkenal ya, sangat terkenal sebagai ahli kaidah-kaidah bahasa Arab ya, atau disebut dengan nahwu ya. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, bagaimana pola kalimat ya, susunan kalimatnya, kemudian bagaimana kalimat yang baik ya dalam bahasa Arab. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu nahwu ya, atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, pada suatu ketika ya, ada Abul Aswad Ad-Duwali ya, salah satu sahabat yang juga ya termasuk sahabat yang mahir ya, yang pandai di bidang kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Itu banyak karangan kitabnya juga ya. Nah, itu mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib mengenai bahasa Arab yang kacau ya, akibat belum memiliki kaidah-kaidah bahasa yang jelas. Kemudian Abul Aswad meminta kepada Ali ya, yang saat itu telah menjadi khalifah, agar menulis buku ya mengenai tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ya, supaya masyarakat bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik ya, tidak menggunakan bahasa yang bahasa yang tidak baik ya. Kemudian Khalifah Ali kemudian berjanji memenuhi permintaan Abu Aswad. Beberapa hari kemudian Ali memanggil Abul Aswad untuk menghadap dirinya. Ali akan menyerahkan buku yang telah ditulisnya ya. Abul Aswad sangat terkejut karena Ali mampu menyelesaikan sebuah buku mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab dalam waktu yang sangat singkat. Ali juga sangat mahir menulis syair-syair Arab ya, kata-kata mutiara ya, kemudian syair-syair dengan bahasa yang sangat indah. Ungkapan-ungkapan indah itu kemudian dicatat dalam buku Nahjul Balaghah ya. Seandainya Ali tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, maka permintaan Abul Aswad ini sulit ya untuk dipenuhi, dan syair indah tersebut tidak akan pernah ada ya. Nah, karena orang yang bisa membuat syair ya, orang yang bisa menciptakan atau menuliskan ungkapan-ungkapan yang indah ya, menyatakan ungkapan-ungkapan indah, nah itu adalah orang-orang yang sangat mahir sekali ya, orang-orang yang sangat pintar ya. Karena tidak mungkin orang biasa itu bisa ya membuat sebuah syair-syair yang indah ya, kemudian ungkapan-ungkapan yang indah, nasihat-nasihat yang indah ya, karena memiliki pengetahuan yang mendalam ya, yang luas ya di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian nah, ini adalah kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib ya, yang terkenal ya. Nah, ini ambillah 5 nasihat dariku ya. Yang pertama, janganlah seseorang takut kecuali atas dosa-dosanya ya. Jadi kita harus merasa takut ya kepada dosa. Kalau misalkan kita melakukan maksiat, kita harus takut kepada Allah ya, bukan takut karena sesuatu ya, tetapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan dosa-dosa ya. Kalau kepada yang lain jangan takut ya. Ketika misalkan kita dalam keadaan sendiri ya, itu kemudian kita jangan takut ya. Ketika misalkan dalam perjalanan, nah kita jangan takut, kita minta perlindungan kepada Allah dan kita harus berani ya. Nah, jangan takut ya, jangan seorang takut kecuali atas dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, janganlah menggantungkan harapan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita berharap, kita memohon ya, harapan-harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syair yang sangat indah sekali dari Ali bin Abi Thalib, karena Allah itu adalah As-Samad ya. Nah, itu maha kita meminta atau kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ketiga, janganlah orang yang tidak berilmu merasa malu untuk belajar ya. Kapanpun
dimanapun, ketika kita berusia mau kita muda, tua, ya, itu jangan pernah merasa malu untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Nah, kemudian yang keempat, janganlah seseorang yang tidak mengerti sesuatu merasa malu untuk mengatakan Allahu a'lam, ya, Allah lebih mengetahui, saat dia tidak bisa menjawab satu masalah. Nah, jangan pernah kita merasa malu untuk membicarakan atau menyatakan Allahu a'lam, ya, ketika kita tidak mengetahui satu permasalahan, ya, jangan sampai dijawab dengan mengada-ngada, ya, tetapi ketika kita tidak mengetahui maka kita jawab dengan aku belum mengetahui, ya, atau Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui, ya. Kemudian yang kelima, yaitu sesungguhnya kedudukan sabar bagi iman laksana kedudukan kepala pada jasad, ya. Jika kesabaran hilang maka akan lenyap pula keimanan, dan jika kepala hilang maka tidak akan ada artinya jasad, ya. Nah, jadi iman, sabar dan iman itu ibarat kepala dan jasad, ya. Iman itu diibaratkan jasad, kemudian kepala itu diibaratkan dengan sabar, ya. Nah, jika tidak ada kesabaran, orang yang beriman dia tidak memiliki kesabaran, maka diibaratkan dia hanya ada jasadnya tapi tidak ada kepalanya, maka tidak ada artinya, ya. Ali bin Abi Thalib disebut sebagai orang yang mengusulkan, ya, kepada Umar bin Khattab untuk menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah sebagai permulaan awal perhitungan tahun Hijriyah, ya. Sebelumnya banyak orang yang mengusulkan agar tahun Hijriyah dihitung dari mulai kelahiran Rasulullah, ya, kemudian hari wafat beliau. Akan tetapi usulan itu ditentang oleh Ali karena dinilai mengikuti kebiasaan kaum Nasrani. Kemudian ia mengusulkan peristiwa hijrah sebagai awal perhitungan tahun Hijriah. Nah, usulan ini diterima oleh Umar bin Khattab karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dapat diterima, ya. Nah, jadi harus kita ingat kapan ketika ditentukannya, ya, ditentukan awal permulaan tahun Hijriah, yaitu ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan pada saat itu juga, ya, ditentukanlah 1 Hijriah, ya, 1 Hijriah ketika peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya. Nah, lanjut, ya. Luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib tidak terlepas dari kecintaan terhadap ilmu, ya. Jika kita ingin memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas, nah maka ingat, kita harus suka atau cinta terhadap ilmunya, ya. Kita harus menyukai ilmunya terlebih dahulu, walaupun ilmu tersebut susah, sulit, tapi kita harus suka, kita harus cinta terhadap ilmunya, ya. Ketika kita cinta, suka terhadap ilmunya, kemudian kita juga harus menyukai atau takjim kepada gurunya, ya. Kita harus hormat kepada gurunya. Untuk apa? Untuk supaya dimudahkan, ya, dalam belajarnya. Dan insya Allah ketika kita menyukai ilmunya, ya, kemudian kita menghormati gurunya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang luas, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kecintaan yang sangat luar biasa, ya, Ali bin Abi Thalib terhadap sebuah ilmu. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib rela menjadi, ya, khodim, ya, atau pembantu apabila ada seseorang yang bisa mengajarkan walaupun hanya 1 huruf, ya. Nah, beliau sangat rajin belajar, sangat rajin bertanya dan menghadiri kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan.
Oleh karena kecintaannya terhadap ilmu demikian besar, Ali hampir melupakan urusan duniawi. Ya, hal ini seperti tampak pada peristiwa pembaiatan atau pernyataan setuju para sahabat terhadap Abu Bakar ya sebagai khalifah. Saat itu Ali terlambat melakukannya karena Ali baru menyelesaikan penghimpunan Al-Quran. Kemudian meneladani kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang remaja yang pertama kali masuk agama Islam. Ya, dia tanpa ragu sedikit pun menerima Islam sebagai agamanya. Ia tidak pernah mengikuti perbuatan tercela yang dilakukan kafir Quraisy, ya, mabuk, kemudian berjudi, ya, kemudian berzina, sedikit pun. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan sedikit pun ya perbuatan tercela. Di antara para sahabat, Ali termasuk pemuda yang sangat gagah berani. Ya. Untuk beriman dan berani membela agama Allah tidak harus menunggu hingga dewasa. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menjadi teladan dalam kehidupan kita sebab amal perbuatan kita pada waktu remaja akan berpengaruh dalam perilaku hidup kita supaya terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap cinta terhadap ilmu pengetahuan harus ditanamkan ya sejak kecil. Karena Ali bin Abi Thalib selalu menyempatkan diri untuk belajar di tengah kesibukannya sebagai pemimpin umat Islam ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sifat mulia atau positif dari Ali bin Abi Thalib dan sifat yang harus kita teladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Kita harus menanamkan cinta terhadap ilmu pengetahuan dari sejak kecil ya, karena dalam satu keterangan lain ya disebutkan bahwa jika kita ya menuntut ilmu di masa kecil itu bagai mengukir di atas batu, sedangkan apabila kita belajar di waktu dewasa kita bagai mengukir di atas air. Kita mengukir di atas air, hilang lagi. Buat satu goresan saja di atas air itu tidak akan nyata. Itu pasti akan hilang karena air itu sulit ya. Beda dengan batu. Kalau kita mengukir di atas batu, kita buat A misalkan ya di atas batu itu, maka goresan itu akan lama tidak akan hilang ya di atas batu. Apalagi ya goresan itu misalkan sampai dalam, sampai benar-benar terbentuk, nah itu tidak mudah untuk hilang ya ilmu tersebut insya Allah ya. Maka semangat untuk belajar dan menanamkan sifat cinta terhadap ilmu pengetahuan dari sejak kecil ya. Nah, ini kosakata atau glosarium yang harus diingat ya oleh soleh-solehah di pertama babul ilmi atau gerbang pintu ilmu ya. Din artinya agama, haidar artinya singa, jamal artinya unta, karomallah wajah artinya Allah memuliakan wajahnya, Madinatul ilmi pusat atau kota ilmu pengetahuan, milad ya artinya agama Islam atau keyakinan tauhid, nasab artinya ikatan berdasarkan keturunan, sifin nama dusun yang terletak di dekat sungai Eufrat, tahkim proses pengambilan keputusan hukum. Nah, kosakata ini adalah kosakata yang ada di dalam materi Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Jadi supaya untuk bisa menambah pengetahuan, menambah untuk memahami materi Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kalian juga harus mengetahui ya kosakata yang ada di sini ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Jazakumullah ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.